dalam kasus jual beli kelulusan P3K di Langkat ini terlihat bahwa mekanisme pengawasan internalnya maupun eksternal mungkin tidak berjalan dengan efektif, Pak. Kelemahan apa dalam kasus ini yang menurut Bapak mungkin menjadi alasan mengapa terjadinya pungutan liar seperti ini? Lalu juga pertanyaan selanjutnya adalah, apakah di tempat Bapak bekerja atau mungkin di tempat kerja sekitar Bapak juga ada hal serupa atau kasus serupa yang terjadi seperti kasus yang contoh kasus kami? Oke, terima kasih ya. Tadi berarti satu faktor apa yang memicu terjadinya suap menyuap ya seperti itu ya. Begini, untuk faktor seperti itu mungkin kan peminat untuk P3K itu banyak pertama ya. Karena keterbatasan kuota ibaratnya. Halnya di angkatan saya waktu itu 750 peserta yang diterima cuma 75 orang. Nah, di situ mungkin ibaratnya ada keinginan ataupun cari gimana caranya untuk bisa masuk. Baik Pak, mungkin untuk pertanyaan yang masih sama dengan sebelumnya, kalau misalkan di daerah tempat kerja Bapak atau mungkin di sekitar Bapak, apakah mungkin ada kasus yang terjadi yang serupa Pak? Ya, terima kasih. Untuk kasus tersebut dulu kalau P3 kan baru ya Teh ya. Kalau P3K baru di tahun berapa itu mulai diangkat. Sekarang udah tahapan yang keempat atau ketiga ya. Itu belum pernah ada ya. Kecuali kasus-kasus yang ASN di tahun-tahun sebelumnya yang berapa puluh tahun yang lalu lah pernah dengar masalah kasus yang ibaratnya titip masalah kursi ibaratnya kan gitu ya. Mungkin dengar juga teteh ini kan pernah dengar masalah kasus yang begini. Kalau dulu sistemnya nggak online, jadi sistemnya selektif biasa, ujian kemudian dikumpulkan beberapa bulan kemudian baru pengumuman. Itu yang mungkin lebih banyak resikonya untuk penukaran data ataupun seperti apa gitu ya. Untuk bagi yang titip bisa di apa namanya bisa dirubah begitu. Kalau sekarang nggak ada, alhamdulillah daerah kami nggak ada. Ya makanya dengar di Langkat itu ada kasus, makanya rada-rada aneh. Berarti sebenarnya sih prosesnya kemungkinan sebelum ujian, pas di tahap penerimaan saja. Begitu aja ya. Terima kasih. Salah satu faktor yang memicu terjadinya praktik suap menyuap dalam penerimaan P3K adalah tingginya jumlah peminat. Meskipun proses seleksinya sudah mencakup ujian dan tahapan yang ketat, setiap tahun jumlah pelamar terus meningkat dan kebijakannya pun dapat berubah. Situasi seperti ini mendorong sebagian orang untuk melakukan segala cara agar dapat lolos, terutama karena kuota penerimaan yang terbatas. Sudah seharusnya pada setiap tahap seleksi berjalan dengan adil bersesuaian dengan persyaratan yang berlaku. Pasal 7 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen P3K juga menekankan bahwa pengadaan calon P3K bertujuan untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah. Sebagai solusinya, proses pengangkatan P3K harus sepenuhnya berpedoman pada poin penilaian dan persyaratan yang telah ditetapkan. Selain itu, penambahan kuota yang proporsional dan sesuai kebutuhan dapat mengurangi potensi kecurangan, persaingan tidak sehat, maupun upaya saling menjatuhkan antar pegawai. Penambahan ini juga harus disesuaikan dengan kebutuhan dan jumlah pegawai honorer di daerah tersebut. Nah, tadi kan udah disebutkan nih, kasus ini kan menunjukkan adanya keterlibatan pejabat dinas hingga kepala sekolah yang mengumpulkan uang dari peserta. Nah, bagaimana menurut Bapak sebagai P3K menilai kegagalan tata kelola dalam proses rekrutmen P3K ini? Kira-kira menurut Bapak, apakah aturan mengenai rekrutmen P3K itu sudah bagus atau perlu diperbarui? Nah, terima kasih untuk pertanyaan yang keempat ya. Untuk masalah rekrutmen atau penerimaan sistemnya begini, kayak salah satu contoh yang tadi kepala sekolah udah terkena kasus ya Kak ya gitu. Itu menurut saya masih perlu diperbarui, masih perlu diperbaiki. Yang perlu saya jelaskan masalah tadi perlu diperbaiki ya perlu, karena masih ada sistem kecurangan seperti ini. Kalau bisa sih berarti seleksinya itu atau perbaikannya yaitu
di tahap penerimaan awal dan data di setiap sekolah. Lain dari pengecekan di setiap sekolah, data dasar di setiap sekolah sebelum pengiriman data ke dinas itu satu. Kemudian pengecekan ulang sebelum pelaksanaan ujian, karena ujian kan biasanya ngasih tahu bulan-bulan, beberapa bulan setelah penerimaan data. Kalau bisa selama senggang ataupun waktu dari dealnya data yang udah valid sampai ke penerimaan antara 2-3 bulanan, itu ada waktu untuk meng-cross check ulang data-data yang dari bawah seperti itu. Oh, berarti menurut Bapak yang perlu diperbaiki itu sebenarnya di tahap penerimaan awal dan data di setiap sekolah sebelum penyerahan data ke dinas ya Pak? Penerapan sistem merit menekankan pentingnya pelaksanaan dan penerapan yang adil dalam setiap tahap seleksi yang ada. Kecurangan seperti manipulasi data dengan tujuan untuk memenuhi persyaratan dapat merugikan pihak tertentu. Masalah seperti ini menunjukkan bahwa sistem masih perlu diperbaiki. Dalam kasus jual beli kelulusan P3K di Langkat ini kan terlihat bahwa ada alur tindakan yang cukup sistematis nih Pak, dilakukan oleh aktor-aktor, bahwa dimulai dari pejabat dinas yang kemudian meminta uang, kemudian kepala sekolahnya mengumpulkan dari peserta-peserta, lalu dana tersebut kemudian diserahkan kepada kepala dinas pendidikannya lagi. Nah, menurut Pak Matthew sendiri Pak, bagaimana sebenarnya bentuk pertanggungjawaban pidana yang paling tepat untuk menggambarkan keterlibatan berlapis aktor seperti ini Pak? Apakah rangkaian perbuatan tersebut sudah dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang, dan apakah indikator hukum yang paling relevan gitu Pak untuk menilai hal ini? Kalau misalnya meminta itu ya ada pemerasan, pungli, nah itu masuk sebetulnya di situ. Nah, tapi kan ini kan karena sekilas ya. Habis itu kalau tadi dari pertanyaannya itu pejabat dinas ya, punya minta apa sih tadi kurang lebih ya, keterlibatan berlapis ya. Nah, kalau keterlibatan berlapis ya pasti pasal penyertaan, deal naming penyertaan juga 455 ayat 1, pasal 55 KUHP, tapi nanti ada KUHP baru ini bentar lagi. Nah, itu nanti dimasukkan aja, itu juga ada itu ke pasal pernyataannya. Kalau nggak salah pasal berapa lupa itu. Nanti bisa dicari ya di itu. Nih, kalau rangkaian itu dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang atau terstruktur, itu harus dilihat dulu. Struktur orang yang minta ini punya wewenang nggak untuk itu. Kadang kan di Undang-Undang Tipikor kan ada sendiri tuh. Jadi apakah itu masuk suap atau gratifikasi, pasalnya berapa itu ada. Coba bentar, saya ada pernah jadi ahli Tipikor itu. Nah ini kan ada pasal 12A, ada Undang-Undang Tipikor ya, pasal 11, pasal 5 ayat 2. Nah, pegawai negeri penyelenggara negara yang menerima pemberian janji sebagaimana dimaksud, nah dipidana. Nah, kalau pasal 11 pidana paling singkat ini paling banyak menerima hadiah janji diketahui hadiah janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau wewenangnya. Nah, kalau ada lagi yang pasal 12A, menerima hadiah janji diketahui hadiah janji diberikan penggerak agar melakukan. Jadi kalau misalnya itu terkait yang tadi ditanyakan loh ya, tadi ditanyakan kan apakah terstruktur wewenangnya ada apa enggak. Nah, kalau itu bisa dimasukkan ke 12A. Semisalnya itu ternyata strukturnya dia yang memuluskan. Paham nggak di sini? Jadi kalau dia yang memuluskan, jadi dia punya kuasa. Kalau dia punya kuasa, masuk bisa itu 12A. Tapi kalau dia tidak punya kuasa atau orang lain, nah itu bisa ke pasal 11. Jadi tergantung. Kasarnya, oh ini itu P3K-nya apa? Guru ya? Guru itu siapa berarti? Dakwaannya ke siapa tuh? Pegawai pemerintah, berarti kepala kantornya lah misalnya. Kalau P3K kan atas rekomendasi dari kepala kantor. Nah, jadi kepala kantornya ini misalnya
dia yang menjanjikan untuk kamu akan lolos lah P3K untuk pegawai honornya. Karena kan P3K pasti semua dari pegawai honor. Nah, ketika lolos lalu kepala kantor meminta uang hadiah. Nah, di situ kepala kantor itu masuk pasal 12A. Kecuali yang minta hadiah adalah misalnya outsourcing-nya. Nah, itu nggak bisa dikategorikan tipikor malahan. Tapi kalau itu misalnya yang meminta rekan atau dulunya dia sebagai rekan sejawatnya walaupun sesama ASN, nah itu bisa diminta dimasukkan ke pasal 11-nya gitu. Kalau dari saya singkatnya begitu. Menurut Dr. Matthew, mengenai konstruksi pertanggungjawaban pidana yang berlapis dapat merujuk pada pasal penghutan atau dinamik pada pasal ayat 1 KUHP apabila di KUHP lama atau pasal 20 KUHP apabila di KUHP baru atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Nah, pasal ini menjadi dasar hukum utama untuk mengikat semua pihak yang terlibat, yaitu kepala dinas sebagai pelaku utama dan kepala sekolah sebagai pihak yang turut serta dalam satu rangkaian kejahatan. Mengenai kategorisasi sebagai penyalahgunaan wewenang terstruktur, pernyataan Dr. Matthew benar bahwa hal itu harus dinilai dari kepemilikan wewenang oleh oknum yang meminta uang. Tindakan ini secara fundamental melanggar prinsip akuntabilitas dan profesionalitas dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN sebagaimana telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen P3K Pasal 7 Ayat 2 Pengadaan P3K. Jadi kan banyak nih Pak peserta yang ikut seleksi, tapi dia tuh berada dalam tekanan yang kayak dia takut kayak nggak lulus. Jadi dia mengikuti permintaan pembayaran itu. Nah, kalau kita lihat dari perspektif hukum pidana tuh bagaimana sih kedudukan mereka dalam situasi seperti ini? Apakah mereka tuh yang menyerahkan uang dapat jadi pidana juga sebagai pemberi suap, atau lebih tepatnya diposisikan sebagai korban pemerasan atau penyalahgunaan jabatan? Terus mohon penjelasannya Pak mengenai parameter atau kriterianya nih hukum yang lazim digunakan untuk membedakan apakah seseorang adalah pelaku atau korban dalam perkara kayak gini. Nah, kalau mereka mau dikatakan mereka korban karena tidak diterima, ya kenapa mereka melakukan itu? Sebetulnya kan kalau di hukum kita kan siapa yang memberi maupun menerima kan kena suap. Otomatis tergantung siapa yang menerima. Yang menerima siapa? Apakah itu pihak dari pemerintah atau ASN atau itu orang lain calo yang nggak jelas? Kalau yang nggak jelas masuknya penipuan. Tapi penipuan karena apa? Apakah mau orang itu melaporkan penipuan karena suap? Kan nggak mungkin. Sesuatu yang ibaratnya sudah melanggar hukum pasti akan ditutup dengan pelanggaran hukum yang lain. Nggak mungkin sesuatu yang ibaratnya uang jin dimakan setan lah kayak itulah. Uang yang harusnya untuk suap jadi hilang entah kemana kan seperti itu. Nah, pernah itu sebetulnya mungkin bukan permasalahan ini ya. Ada juga sih yang melaporkan itu kena 650 juta, ada yang kena 200 juta, yang itu nominal bukan nominal sedikit ya. Nah, lalu kalau mau melaporkan apa gitu? Paling penipuannya saja. Kan kita di sisi orang yang ya kita anggaplah itu orang itu yang ingin melakukan suap itu korban. Yaitu masukkan ke pasal penipuannya. Oh, menipu, membujuk rayu. Kalau misalnya itu dilaporkan pasal pesuap, akan kena dua-duanya pasti. Itu pun dengan catatan kalau yang menerima adalah pejabat. Kalau yang menerima bukan pejabat kan sudah mentah, nggak bisa. Dr. Matthew berpendapat bahwa mengenai penentuan status peserta sebagai korban atau pelaku suap itu bergantung pada adanya pemaksaan. Nah, secara hukum, parameter utama adalah apakah uang yang diberikan karena dengan tekanan atau ancaman dari kekuasaan pejabat yang mengendalikan kelulusan yang sesuai dengan definisi pemerasan dalam jabatan di pasal 12 huruf E Undang-Undang Tipikor. Jika terdapat tekanan peserta adalah korban, jika inisiatif peserta murni bertujuan melanggar hukum, maka mereka dapat dijerat sebagai pemberi suap pasal 5 Undang-Undang Tipikor.
Dalam kasus langka, posisi kepala dinas yang mengendalikan kelulusan membuat unsur pemerasan menjadi lebih dominan. Nah, dalam P3K, fokus utamanya adalah pada sanksi administratif terhadap pejabat, misalnya pemecatan karena pelanggaran berat dan pemulihan proses seleksi agar sesuai dengan prinsip objektivitas yang diamanatkan oleh peraturan, terutama peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 yang memberikan dasar hukum bagi peserta yang dirugikan untuk menuntut keadilan administratif. Melihat bagaimana pejabat dinas itu memanfaatkan kewenangannya nih Pak untuk mengendalikan kelulusan demi keuntungan pribadi, apakah menurut Bapak Matius sendiri pola ini tuh dapat dikategorikan sebagai bentuk kecil atau dari state capture atau korupsi struktural dari tingkat pemerintah daerah, dan bagian mana dari fakta hukumnya yang mendukung interpretasi tersebut, dan bagaimana konsekuensi apabila kewenangan publik secara sistematis dimodifikasi menjadi objek jual beli. Nah, kalau itu ada berarti kan paling bawah kan otomatis kepala sekolah. Kepala sekolah tanggung jawab ke pejabat dinas, ada kaitannya. Lalu kepala dinas masuk ke pejabat pegawai dinas ya, masuk ke kepala dinas. Kalau ketiganya itu masuk, ya itu masuk struktural. Kalau salah satu, kalau dari saya sendiri, pemahaman saya sih itu nggak masuk. Tapi kalau tiga itu jadi masuk. Karena kan terstruktur dari bawah ke atas. Dr. Matthew berpendapat bahwa kasus langkat dapat dikategorikan sebagai korupsi struktural. Kalau korupsi struktural itu harus terbukti bahwa atasnya yang meminta. Jadi hal tersebut benar karena di sini terbukti melibatkan hierarki dinas dengan permintaan uang dan setoran yang berjenjang. Dalam perspektif hukum administrasi negara, praktik jual beli kelulusan P3K di Langkat ini bisa dikategorikan sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang. Kalau seleksi P3 kan lebih cenderung pada tingkat-tingkat dasar ya, dibanding kalau PNS itu lebih ke pusat. Jadi penyelenggaranya pada tingkat pusat dan tingkat daerah, bedanya gitu. Jadi menurut Bapak P3K ini seleksinya ini apakah lebih sulit dibandingkan dengan PNS seperti itu? Ya tentunya P3K itu lebih mudah ya daripada PNS ya, karena kan membutuhkan misalnya wawancara untuk tingkat-tingkat departemen, jadi tidak harus sampai ke daerah, tidak harus ke pusat. Kalau pusat itu kan ada hubungannya, ada BKD-nya, ada ke menterinya, jadi bisa tercatat semua. Nah, beda kewenangan statusnya juga. Sedangkan PNS itu kan ada aturannya di undang-undang aparatur negara. Iya. Jadi nanti bisa menggunakan undang-undang PNS itu. Oke. Kalau udah mengambil keputusan juga P3K kan nggak bisa. Itu hanya sebatas sebenarnya pegawai honor yang telah dialihkan menjadi P3K. Rasanya gitu. Jadi kalau mengenai dengan perbedaan saksinya, mungkin P3K ini menurut Bapak lebih gampang dibandingkan dengan PNS tersebut ya Pak? Oke. Harusnya lebih mudah. Baik Pak. Karena dia kan tidak sepadan dan tidak seberat dengan PNS. Oke. Baik Pak. Perbedaan seleksi P3K dan PNS menurut penjelasan Pak Songsip dan terkait UU ASN adalah seleksi P3K cenderung lebih mudah dan dasar, di mana wawancara dilakukan per departemen tanpa perlu melalui seleksi tingkat nasional yang ketat seperti BKT atau Badan Kepegawaian Tingkat, dan persetujuan menteri yang ada pada seleksi PNS. PNS diangkat berdasarkan UU ASN atau UU nomor 20 tahun 2023 dengan rangkaian seleksi administratif.
kompetensi dasar, kompetensi bidang, dan prosedur ketat. Sedangkan P3K lebih fleksibel dan cenderung hanya pegawai kontrak yang pekerjaannya tidak sepadat PNS. Dengan demikian, seleksi P3K memang lebih relatif mudah dan tidak sekompleks seleksi PNS, sesuai kerangka hukum ASN dan ketentuan pelaksanaan yang berlaku. Kita langsung lanjut kepada pertanyaan kedua ya Pak. Kasus ini menunjukkan bahwa keputusan kelulusan P3K ini yang seharusnya berbasis kompetisi, kualifikasi, dan kinerja justru ditentukan oleh kemampuan bayar peserta. Dari sudut Bapak sebagai dosen, kegagalan tersebut lebih mencerminkan adanya masalah di regulasi, implementasi, atau budaya birokrasi yang salah ya Pak? Dari semua itu sistemik itu. Jadi mulai dari awal sudah salah, dari aturan juga salah, pengawasan salah, jadi semua. Jadi bisa dibicarakan dari atas sampai ke bawah, dari peraturannya sendiri kan sudah tidak tepat. Kalau kita bicara kepada undang-undang itu tipikor kan kita harus kembali lagi terus. Apakah yang ditangkap itu hanya mereka yang menerima atau mereka yang membeli juga? Karena dari putusan yang disampaikan ke saya itu belum lengkap. Saksi-saksi katanya kasih 5 juta dan sebagainya. Pertanyaan, apakah saksi itu termasuk tersangka dan terdakwa? Baik Pak. Berarti berdasarkan dari sudut pandang Bapak, berarti ketiga hal tersebut merupakan masalah utama juga, maksudnya kayak lebih tepatnya karena ketiga hal tersebut menunjukkan bahwa adanya permasalahan di dalam cara dari seleksi tersebut gitu ya Pak, seperti itu. Pernyataan Pak Songsip tentang sistemnya mulai dari awal sudah salah, dari aturan pengawasan, dari penomoran juga. Jadi, bisa dipenjarakan dari awal kalau membicarakan UU Tipikor secara langsung merujuk pada Undang-Undang Anti Korupsi. Pasal ini menjerat pihak pemberi suap, yaitu peserta P3K atau kepala sekolah perantara, yang memberikan uang kepada pegawai negeri dengan maksud agar pegawai tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya. Pasal ini juga dapat digunakan jika uang tersebut dianggap sebagai gratifikasi atau hadiah yang berhubungan dengan jabatannya dan bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya. Kasus ini adalah suap karena Kepala Dinas Pendidikan Saiful Abdi sebagai penyelenggara negara atau yang memiliki wewenang menerima uang dari peserta, pihak swasta atau masyarakat agar diluluskan. Rupiah jutaan hingga puluhan juta adalah hadiah atau janji yang diberikan sehubungan dengan kekuasaan atau wewenangnya. Pernyataan Pak Songsip tadi juga menekankan bahwa kelulusan seharusnya tidak boleh ada keringanan atau titipan berkaitan erat dengan prinsip-prinsip tata kelola ASN. Seleksi P3K harus didasarkan pada prinsip merit atau berbasis kompetensi, kualifikasi, dan kinerja, bukan pada kemampuan bayar atau koneksi. Kasus suap melanggar prinsip netralitas dan profesionalisme. Pengadaan P3K harus dilakukan melalui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil, dan pengangkatan. Praktik suap merusak integritas tahapan seleksi dan pengumuman hasil. Pejabat negara wajib menjunjung tinggi asas-asas umum penyelenggaraan negara, termasuk asas profesionalitas, asas akuntabilitas, dan asas kepentingan umum yang semuanya dilanggar dalam praktik suap ini. Walaupun kasus Langkat secara hukum divonis sebagai korupsi, suap, praktik titipan secara umum berpotensi melanggar nepotisme, pengutamaan keluarga atau kolega, atau kolusi persekongkolan tidak sah dalam proses seleksi yang melanggar semangat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999. Yang terakhir nih Pak, jadi apakah menurut Bapak itu peraturan perundang-undangan terkait kepegawaian saat ini tuh kayak sudah memadai untuk mencegah penyimpangan dalam seleksi
P3K atau perlu pendekatan baru dalam kerangka hukum administrasi negara, Pak? Saya perlu diperbaiki, semua perlu, perangkatnya perlu, orang-orangnya perlu, hukumnya juga perlu diatur. Seperti contoh hukum tipikor, undang-undang tipikor itu juga harus diperbaiki, karena bagaimanapun undang-undang tipikor dibuat oleh anggota dewan yang punya kepentingan tertentu, karena mereka yang punya itu kan dapat diduga ya, anggota dewan itu kan banyak oknum-oknum yang ibaratnya main-main uang lah di situ, sehingga banyak hal-hal yang dalam membentuk satu undang-undang tapi contoh untuk mengamankan pribadinya sendiri. Jadi kalau di DPR kan ibaratnya banyak orang yang melakukan suap, menyuap, dan yang selaku penerimanya kan anggota pejabat negara. Nah, jadi mereka mengamankan, Anda terima atau memberi, aturan hukumnya sama. Jadi kalau kita terpaksa harus memberikan demi kelancaran urusan kita, apakah kita berani melapor? Kan nggak berani. Kalau kita melapor nggak bisa membuktikan, kita kena namanya fitnah. Fitnah, melakukan fitnah, menuduh pejabat negara melakukan itu kena hukum juga. Nah, kalau kita melaporkan dan itu terbukti, kita juga kena tipikor. Jadi kan ibaratnya pelaku yang melakukan pemberian itu susah, maju ke kanan salah, ke kiri salah. Beda dengan pelaku yang mereka terima, aman mereka. Nah, itu satu undang-undang. Perilaku moral juga harus diterapkan. Jadi semua harus seimbang sehingga hukum itu bisa jalan dengan baik. Penerapan UU Tipikor harus dilakukan secara tegas dan tanpa pandang bulu, sesuai dengan semangat Pak Sonsip. Hukuman yang dijatuhkan seperti yang dialami Saiful Abdi harus dilaksanakan secara konsisten dan tidak diabaikan oleh faktor non-hukum.